Dariyat, yang artinya tidaklah aku, itu Allah, ciptakan jin dan manusia kecuali tugasnya untuk menyembahku. Hikmahnya, akibatnya daripada penciptaan Allah Ta'ala tadi. Tidaklah aku menginginkan dari mereka rezeki, dan tidak pula aku menginginkan agar mereka memberi aku makan. Jadi Allah Ta'ala itu mustahil mengambil sesuatu faidah atau tujuan atas suatu perbuatannya. Dan tidak pula aku menginginkan agar mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah sajalah sang pemberi rezeki, lagi mempunyai kekuatan, lagi gagah perkasa. Yang lainnya tidak ada yang dapat menyamai Allah Ta'ala. Pasti yang lainnya tidak ada sama sekali mempunyai hal-hal tersebut. Kemudian, wahai anakku, jadikan dirimu sangat menyenangkan menunaikan sangat mementingkan, cara baca. Jadikanlah dirimu sangat mementingkan menunaikan salat fardu di dalam waktunya dan berjamaah. Rakyat bang, saat ditekankan berjamaah kalau ginian, ini biasanya kalau dia di rumah itu punya keluarga yang dapat diajak berjamaah, tahu dia tinggal di suatu asrama, nah dia banyak teman-teman, nah, ini pentingkan berjamaah. Jadi kalau kenyataannya dia jauh dari langgar, di rumah sulit mencari jamaah, maka dia tidak mengapa, tidak berjamaah. Kemudian, maka apabila sudah dekat waktunya, segeralah engkau berwudu dan jangan mendesak-desak orang di jalanan, dan jangan berlebihan di dalam memakai air. Mubazir kan jadinya, walaupun banyak banyu kan kada nukar, tetap banyu itu jangan mubazir, jangan berlebihan memakai tadi. Maka apabila engkau sudah masuk waktunya dan muadzin sudah selesai azan, maka berhadaplah ke kiblat dan kerjakan sunat qabliyah. Ini artinya orang mementingkan salat toh kan, berarti dia memang menyiapkan waktu sebaik-baiknya untuk salat. Jadi kada membuang-buang waktu, kada berlambat. Ya, ada dulu sholat menyunat sebelum mengerjakan sholat fardu. Ini arti mementingkan ini kan. Dan kemudian duduklah dengan tenang dan damai. Nah, ini bucau mana?
ada sesuai lawan nasihat din sampai iqamat kada berpandir kada berucau. Dan lalu salatlah berjamaah dengan khusyuk dan tunduk, dan yakinlah bahwa engkau waktu salat sedang bermunajat kepada Tuhanmu, maka tinggalkanlah bisikan-bisikan syaitan dan hati-hatilah dari tertawa ketika sedang berada di hadrat Tuhanmu. Ini karena kita ini kadang kurang mengerti, kurang menghayati, lalu ada merasa diawasi Allah Ta'ala. Dan jauhilah kesibukan hati dengan selain munajat kepada Allah yang Maha Penyayang. Macam hantu atau kan membawa pandiran macam dikirim minyak supaya larut di dalam pikiran-pikiran tersebut. Jadi harus sadar kita bahwa kita salat ini sedang diganggu oleh syaitan. Jadi kita harus cepat kembali. Wahai anakku, apabila engkau selesai dari salat fardu, maka kerjakan salat sunat ba'diyah. Dan berdoalah kepada Allah dengan doa yang baik dan mudah. Dan pintalah ampun kepada Tuhanmu sebanyak-banyaknya. Dan pintalah futuh. Berarti futuh, terbuka segala ilmu. Karena hanya dialah yang maha pembuka lagi maha alim. Wahai anakku, jika engkau mampu untuk tidak duduk di masjid kecuali dalam keadaan suci dari hadas atau tidak batal wudu, lakukanlah. Sehingga kata ulama bahkan tutup di masjid itu punya makruh. Karena segala masjid itu bagaikan rumah-rumah Allah Maha Suci. Allah punya tempat. Maksudnya rumah ini orang yang hendak menyembah Allah itu di masjid yang paling identiknya. Walaupun kan kita bisa di rumah dari mana-mana, tapi kalau di masjid itu sudah menjadi menjadi suatu tempat yang dikhususkan untuk menyembah Allah, lalu disebut dengan rumah Allah. Artinya rumah-rumah untuk menyembah Allah. Nah, jadi kalau masjid dikatakan rumah Allah, artinya rumah untuk menyembah Allah. Pecah siapa rumah tah? Pacang untuk orang yang menyembah Allahnya kada betam. Nah, masjid adalah rumah Allah. Artinya rumah untuk para penyembah Allah. Artinya tempat untuk para penyembah Allah yang sangat difasilitasi, ya kan? Yang sangat disediakan, yang sangat diutamakan, gitu kan? Artinya bila di masjid itu digunakan pacang hal-hal yang sesuai dengan ibadah, berarti menyalahgunakan. Dan bukanlah beradab namanya bahwa engkau masuk ke rumah Tuhanmu sedangkan engkau tidak bersiap-siap untuk beribadah. Nah, main-main, atau anak apa? Bakudakan, mana selfie-selfian, taburujul masjidnya harat mana? Ornamennya bagus benar aja, bangunannya harat benar aja. Ini atau apa? Aristiknya kah? Nah, arsitekturnya, entahkah? Nah, arsitekturnya harat aja. Luaya bakudakan bakamiraan selfie-selfian di masjid. Nah, bukan itu, jangan jadi. Ada bersiap-siap untuk ibadah. Wahai anakku, sungguhnya kebanyakan orang Islam memandang kepada para penuntut ilmu yang mulia dengan pandangan penghormatan dan menganggap besar setiap kesalahan kecil yang mereka perbuat. Nah, itu tuh kenapa bila orang penuntut ilmu berbuat salah, gigir alam, karena orang menganggap penuntut ilmu ini orang baik. Nah, kalau aneh orang bila melakukan kejelekan, yalah, orang nakal melakukan dosa, kada berarti gigir benar. Bila orang-orang nang penuntut ilmu melakukan dosa, gigir. Artinya harusnya kada kayak itu, menyayangkan, berbalik jadi menghinakan inilah karena kecewa. Makanya wahai anakku, jagalah dirimu
bahwa engkau kuasakan lidah-lidah manusia atas dirimu juga. Jangan gitu nih kan. Jangan kau nyaringkan suaramu di masjid, jangan tiak, nggak ada penting. Karena yang demikian itu sangat jelek dari orang awam, dan yang demikian itu dari para penuntut ilmu lebih jelek dan lebih tidak disukai. Dan jangan engkau bertengkar dengan temanmu, dan jangan engkau berselisih dengannya, dan janganlah engkau menyusahkan seorang muslim yang beribadah di masjid atau tempat ibadah. Nah, dari orang gigir apakah dihuwalakan di masjid mana? Ada itu. Wahai anakku, sungguhnya orang yang kurang ilmu apabila dia masuk ke masjid, yang paling penting baginya adalah belajar adab darimu juga khusyuk. Kalau kita mencontohkan, dan jangan engkau berlaku jahat lalu dia berpaling dari nasihatmu dan petunjukmu, karena kita mencontohkan ada baik lalu nya ada hakon mengambil pelajaran dari salah kita juga, punya kan. Karena itu ya anakku, jangan engkau menyia-nyiakan kemuliaan ilmu dengan perilaku jahat di tempat-tempat ibadah. Nah, bagusnya doa menilai kita bagus, jangan sampai kita balik menilai orang itu dengan perilaku yang jelek. Nah, kan. Dan jangan pula engkau kuasakan lidah-lidah manusia atas teman-temanmu. Nah, kawanan itu jangan sampai disambeti orang, ya kan? Dan apabila engkau melihat dari orang-orang yang salat sesuatu yang engkau tidak sukai, maka perlakukanlah maka perlakukanlah atau tegur dia dengan baik dan lembut. Alih pang managur nih jan. Anas ano kadiguni managur karena rasa supan. Padahal itu kan amar ma'ruf nahi mungkar lah. Ada kesempatan menegur-menegurkan. Dan apabila engkau ingin mengarahkannya kepada hukum syariah, maka janganlah engkau berkata kasar. Nah, hendak menjelaskan nih. Jadi kayak ini aturannya, jangan pakai kasaran. Dan jangan engkau bencikan dia dari belajar ilmu agama. Gara-gara kasar, lalunya benci belajar agama. Nah, itu kan kesannya yang muncul. Dan Allah sajalah yang beri petunjuk orang yang ia kehendaki pada jalan yang lurus. Pelajaran yang ke-12 tentang keutamaan jujur. Wahai anakku, pentingkanlah kejujuran pada setiap perkataanmu kepada orang, sebagaimana engkau mementingkan kejujuran untuk dirimu dan hartamu. Kalau kita diri kita ini didustakan orang, atau harta-harta kita ini didustakan orang, itu juga kita lah orang lain. Karena bahwasanya kebohongan itu sejahat-jahat kekurangan diri dan kecelaan. Dan waspadalah, wahai anakku, bahwa engkau terkenal di antara teman-temanmu dan guru-gurumu dengan sifat pembohong. Lalu tidak ada seorang pun yang mempercayaimu pada yang kau ucapkan sekalipun benar. Nah, kita tahu bila berdusta itu hati-hati. Kalau ke orang mencap oleh sekali haswa berdusta pada orang pandustaan, nah itu ngalih tak dicap kurang sudah. Maka hati-hatilah
dari sifat berbohong. Karena manusia itu terkadang satu kali aja kan dia sudah ingat, lagi sampai sering berulang-ulang kali. Wahai anakku, apabila engkau melakukan pelanggaran peraturan yang engkau akan mendapat sanksi dari gurumu, maka jangan engkau bohong apabila dia bertanya. Nah, walaupun yang marah dia hanyalah kakak kelas. Abut mencari apa aja entah kata aja entah gincu nyalah. Nah, sirip bener mata gincu loh nah. Dirajianya karena barang jadi begincu itu alasannya apa ya? Nah, begincu itu supaya apa? Supaya terlihat bungas kah? Nah, anu aja asal pucat aku aja bilang ada begincu. Aku aja gincu kok ada juga nyarak-nyarak aja kada kayak anak emak-emak juga aja. Gincu kok nak korup-korup aja. Ya ada aja saya ikut pinanang tak cerah-cerah aja bibirku. Atau apa yang boleh bila dibolehkan karena melalar. Yalah. Misalkan bila gincunya nangka ini warnanya bina apa jorang tua kada pati ketahuan dam. Nggak beda juga kan tertanyakan ha. Sampai dengan yang ikam di santriwati letai ketahuan enak begincu nang kada. Walaupun sekadar bina warnanya tuh bina mirip-mirip saja lawan bibirnya, lawan kulitnya kan ketahuan. Nah, bila sudah itu dibolehkan, karena akhirnya nang lain pada itu warnanya hendak juga pas akhirnya banyak nyarakan. Pas saya ini jar nang sekolahan ini nang balu-balunya kan nang bujang-bujangannya kan. Kenapa? Penampilannya sama lawan ibu-ibu RT. Oh, ibu RT. Nah, ibu RT tahu lah. Ibu RT atau ibu RT. Nah, ibu RT. Ibu rumah tangga, nah, kayak orang belekian nah, sudah. Apa begincuan? Nah, ibu nang begincu karena pulang lalu hendak berpupur tabel. Itu kan skin care. Nah, skin care gitu. Adalah kok kada disariki skin care lah. Nah, skin care dia lah. Tagur lah. Ada apa lah? Nah, skin care kita tagur. Karena warnanya kada nang warna nang menyolok lah. Karena ada besidu beterus kaning pulang. Nah, saya lagi sekolahan tas. Satu tas itu kitab isinya. Hanya kitab tinggal di sekolahan. Nah, ininya apa? Dalam tas alat-alat kosmetik. Nah, terus hanya di dalam tas. Kira-kira kalau sudah diizinkan, kalau pokok ratanya itu ada boleh senyaan. Nah, sekalinya tetap membawa biar dirajia orang. Nah, malawan sekalinya. Jadi bila melawan kakak-kakak petugas itu sama aja melawan lawan guru. Itu adalah sama melawan lawan guru. Itu hukumnya karena mereka itu bekerja atas perintah guru. Jangan dibedakan antara guru langsung lawan apa kakak ismah tadi. Bila dan guru kada ini melawan dan kakak ismah nia ya boleh kayak itu. Pandangannya harus sama aja. Jangan engkau berbohong apabila dia bertanya, dan janganlah engkau mengkambing hitamkan temanmu, maksudnya melemparkan kesalahan kepadanya, karena besar kemungkinan muncul bukti kebohonganmu, lalu engkau berhak mendapat dua hukuman, yaitu pelanggaran dan berbohong. Sungguh jauh hukuman itu untuk menyelamatkan dirimu dari hukuman terhadap yang selalu mengetahui apa yang kau sembunyikan di dalam hati. Nah, artinya hukuman-hukuman itu belum tentu kan impas.
bisa saja hukuman itu hanyalah sekadar peraturan saja, tapi lawan Tuhan masih lagi terkait dengan hukuman. Nah itu belum tentu jadi dihukum di sekolahan tuh Allah Ta'ala kadang mau hukum. Nah, bisa aja kan hukuman itu belum cukup lagi, lalu nanti di akhirat dipermasalahkannya malaikat. Wahai anakku, sungguhnya Allah benar-benar melaknat atau menjauhkan dari rahmatnya orang-orang yang berdusta di dalam kitabnya yang tiada bandingnya. Maka bila engkau suka bahwa dilaknat di sisi Allah sedang engkau adalah seorang penuntut ilmu agama, maka apakah engkau suka bahwa dilaknat di sisi Allah sedang engkau adalah seorang penuntut ilmu agama? Tentu kadang oleh wahai anakku, bila engkau berdusta satu kali lalu engkau selamat karena tidak ada saksi yang memberatkanmu, maka jarang sekali engkau selamat pada kali yang lainnya apabila terbukti dustamu karena ada saksi yang melihat engkau. Jangan kita tuh merasa aman teruslah ketika tidak dihukum tadi. Wallahu a'lam.